Selamat datang, para pencari kearifan dan penjelajah misteri, di saluran kita yang mendalami tirai-tirai waktu dan tradisi kuno yang masih berdenyut di tengah hiruk-pikuk modernitas. Hari ini, kita akan membuka lembaran kuno, memahami bisikan leluhur yang tak lekang oleh zaman. Ada hari-hari yang hanya sebuah tanggal di kalender. Lalu, ada hari-hari yang bernapas, berbisik, dan memegang kunci takdir. Sebuah persimpangan di mana alam dan spiritualitas berdialog. Hari ini adalah salah satunya. Sebuah hari di mana setiap tindakan kita, setiap niat yang terucap, dapat menggema hingga ke alam gaib, membentuk jalur nasib yang tak terduga. Dengarkan baik-baik, karena Minggu Legi menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat. Pada tanggal 7 September 2025 ini, kalender Gregorian mungkin menunjukkan hari Minggu biasa. Namun, bagi mereka yang hidup dalam balutan kearifan Jawa kuno, hari ini dikenal sebagai Minggu Legi. Ini adalah sebuah kombinasi unik dari hari Minggu dalam siklus 7 hari dan Legi dari siklus pasaran 5 hari, membentuk weton yang memiliki energi dan karakteristik tersendiri. Setiap weton adalah sebuah peta energi kosmis yang membimbing hidup, sebuah cerminan dari interaksi antara kekuatan alam semesta dan takdir manusia. Minggu Legi dengan Neptu 10 adalah hari yang dianggap memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat, sebuah persimpangan di mana energi langit dan bumi bertemu, membentuk pola-pola yang bisa memengaruhi nasib kita, membawa keberuntungan atau jika tidak hati-hati, memicu kemalangan. Dalam budaya Jawa, terutama dalam tradisi kejawen, setiap hari tidaklah sama. Hari-hari adalah makhluk hidup yang memiliki watak dan pengaruhnya sendiri. Konsep weton, seperti Minggu Legi, bukan sekadar penanda waktu, melainkan sebuah panduan untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta, mencari berkah, atau menghindari malapetaka. Masyarakat Jawa meyakini bahwa dengan memahami energi weton, kita dapat melangkah dengan lebih bijak dalam menjalani hidup. Permohonan pada hari Minggu Legi seringkali berfokus pada keseimbangan hidup, keberkahan dalam usaha, kesuburan, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Ini adalah hari di mana interaksi dengan alam gaib, baik melalui doa, persembahan, maupun meditasi, terasa lebih kuat dan responsif. Akar-akar kepercayaan ini jauh melampaui agama-agama formal yang ada di Indonesia. Ini adalah warisan dari animisme kuno, di mana roh-roh penjaga, leluhur, dan kekuatan alam dihormati sebagai bagian integral dari keberadaan, membentuk sebuah spiritualitas yang mendalam dan inklusif. Untuk memahami Minggu Legi secara utuh, kita harus menyelami jauh ke dalam kosmologi Jawa, tempat di mana waktu bukanlah garis lurus, melainkan sebuah spiral berulang yang dipengaruhi oleh dewa-dewi dan energi primordial. Legenda kuno menceritakan bagaimana sistem weton ini diturunkan oleh para dewa kepada leluhur Jawa pertama, sebagai sebuah kunci untuk membaca tanda-tanda alam semesta. Konon, Sang Hyang Wenang, penguasa tertinggi alam semesta, menciptakan 7 hari dalam seminggu dan 5 hari pasaran yang melambangkan 5 arah mata angin spiritual: timur, Legi, selatan, Pahing, barat, Pon, utara, Wage, dan tengah, Kliwon. Setiap hari pasaran dikaitkan dengan kekuatan elemen, warna, dan bahkan karakter dewa-dewi tertentu yang membentuk sifat dasar dari setiap weton. Legi sendiri diasosiasikan dengan arah timur, melambangkan awal yang baru, kesuburan, kelancaran, dan spiritualitas yang mendalam. Dalam tradisi kejawen, Legi seringkali dikaitkan dengan elemen air atau udara, mencerminkan sifatnya yang fleksibel namun kuat, dan warnanya yang putih, melambangkan kesucian. Diceritakan dalam lontar-lontar kuno bahwa pada hari Legi, gerbang antara alam manusia dan alam gaib sedikit lebih terbuka.
Energi spiritual mengalir lebih deras, memungkinkan para spiritualis dan orang-orang dengan kepekaan batin untuk lebih mudah berkomunikasi dengan danyang, roh penjaga tempat, lelembut, makhluk halus, atau bahkan arwah leluhur yang sedang berziarah. Namun, keterbukaan ini juga datang dengan peringatan keras. Hanya hati yang bersih, niat yang tulus, dan jiwa yang penuh hormat yang akan disambut baik. Bagi mereka yang berniat buruk, hari legi bisa menjadi bumerang, membawa energi negatif kembali pada diri mereka sendiri, memperburuk karma yang sudah ada. Oleh karena itu, Minggu Legi sebagai kombinasi minggu, hari yang sering dikaitkan dengan matahari, kekuatan, dan awal yang cemerlang, dan Legi, kesucian dan spiritualitas, menjadi hari yang penuh potensi besar, baik untuk kebaikan maupun kehati-hatian. Ini bukan sekadar penanggalan biasa, melainkan sebuah portal ke dimensi lain, tempat di mana takdir ditarikan oleh benang-benang energi kosmis yang tak kasat mata. Minggu Legi adalah hari di mana alam berbicara melalui tanda-tanda dan takdir menampakkan diri dalam bayangan mimpi. Mari kita selami lebih dalam tanda-tanda takdir yang tersembunyi di hari ini. Tanda-tanda takdir, pesan dari alam gaib. 1. Pertanda rakyat, ramalan pertanda. Ayam jantan berkokok di tengah malam menjelang Minggu Legi. Ini bukanlah kejadian biasa. Jika ayam jantan berkokok di luar kebiasaan jamnya, terutama saat tengah malam hingga dini hari Minggu Legi, dipercaya sebagai pertanda akan datangnya perubahan besar dalam keluarga atau lingkungan sekitar. Ini bisa berarti akan ada kelahiran, pernikahan, kabar penting, atau bahkan kepergian seseorang. Ini adalah cara alam dan mungkin leluhur memberitahu kita untuk bersiap menghadapi siklus baru kehidupan, agar tidak terkejut oleh perubahan yang akan terjadi. Hujan rintik-rintik di pagi Minggu Legi, tanpa mendung berarti. Jika pagi hari Minggu Legi turun hujan rintik-rintik yang lembut, dan tanpa disertai awan mendung yang gelap, ini adalah pertanda sangat baik. Dipercaya membawa keberkahan, melancarkan rezeki, dan membersihkan energi negatif yang mungkin menempel pada diri atau rumah. Air diyakini membawa kesuburan, kehidupan, dan kekuatan pembersihan yang mampu menyucikan. Melihat burung gagak terbang melingkar di atas rumah sambil bersuara keras pada Minggu Legi. Ini adalah pertanda yang perlu diwaspadai dengan serius. Burung gagak sering dikaitkan dengan pesan dari alam gaib, pembawa berita yang kurang menyenangkan. Jika ia terbang melingkar dan bersuara keras di atas tempat tinggal Anda, bisa jadi ada peringatan tentang bahaya yang mendekat, penyakit, atau konflik yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ini bukan kutukan, melainkan sinyal agar kita lebih berhati-hati, waspada, dan introspeksi diri. Bunga melati yang tiba-tiba layu di pekarangan rumah tanpa sebab jelas. Jika bunga melati yang biasanya segar dan harum tiba-tiba layu mendadak tanpa sebab yang jelas pada Minggu Legi, hal ini bisa diartikan sebagai hilangnya energi positif atau berkah di rumah tersebut. Melati adalah simbol kesucian, keharuman, dan energi baik. Kelayuannya menandakan adanya gangguan spiritual atau berkurangnya aura positif. Suara desiran angin yang aneh, seperti bisikan atau lolongan di malam Minggu Legi. Jika Anda mendengar suara angin berdesir dengan pola yang tidak biasa, seperti bisikan atau lolongan yang terasa ganjil, ini diyakini sebagai tanda bahwa makhluk halus sedang aktif di sekitar. Mereka mungkin sedang melewati ambang batas antara dunia mereka dan dunia kita. Dalam situasi ini, sebaiknya Anda menjaga pikiran, tetap tenang, hati bersih, dan hindari panik, agar tidak mengundang perhatian yang tidak diinginkan dari entitas tersebut. D. Tanaman yang berbunga lebih awal dari musimnya di pekarangan Anda pada Minggu Legi. Ini adalah tanda kebahagiaan dan keberuntungan yang akan datang.
Alam sedang memberkahi Anda dengan tanda-tanda kelimpahan, pertumbuhan, dan keindahan. Pertanda ini sering dihubungkan dengan kabar baik dalam keluarga atau keberhasilan dalam usaha. Tiba-tiba menemukan uang logam kuno atau benda yang tampak memiliki nilai sejarah mistis. Jika Anda tiba-tiba menemukan uang logam kuno, batu mustika, atau benda lain yang tampak memiliki nilai sejarah atau mistis pada hari ini dianggap sebagai hadiah dari alam semesta atau bahkan leluhur. Dipercaya membawa keberuntungan finansial yang tak terduga dan perlindungan spiritual. 2. Mimpi malam Minggu Legi. Makna mimpi di malam ini. Ketika tirai antara dua dunia menipis, mimpi seringkali menjadi jendela ke masa depan atau pesan rahasia dari alam gaib. Mimpi melihat air mengalir jernih. Ini adalah pertanda sangat baik. Air jernih melambangkan kelancaran rezeki yang bersih, kesehatan yang prima, dan ketenangan batin yang akan Anda alami. Jika air itu mengalir deras tapi tenang, itu berarti Anda akan mendapatkan keuntungan besar tanpa banyak hambatan. Mimpi mendaki gunung atau bukit dengan susah payah, namun berhasil sampai puncak. Melambangkan perjuangan hidup yang akan membuahkan hasil luar biasa. Anda sedang berada di jalur yang benar menuju kesuksesan, namun harus melalui rintangan yang tidak mudah. Semakin tinggi Anda mendaki dalam mimpi, semakin besar pencapaian dan kehormatan yang akan Anda raih. Mimpi bertemu hewan mitologis, seperti naga atau burung Garuda yang ramah. Ini adalah pertanda kekuatan dan perlindungan spiritual yang luar biasa. Anda sedang berada di bawah lindungan entitas kuat, atau Anda akan mendapatkan kekuatan batin yang tak terduga untuk mengatasi masalah besar yang sedang dihadapi. T. Mimpi rumah ambruk atau kebakaran yang meluluh lantakkan. Ini adalah peringatan keras dan serius. Mimpi ini melambangkan kerugian besar, konflik keluarga yang memecah belah, atau masalah kesehatan yang serius akan segera datang. Anda perlu segera melakukan introspeksi mendalam dan mencari cara untuk menyeimbangkan energi negatif di sekitar Anda. Mimpi menemukan permata atau harta karun yang berkilauan merupakan pertanda datangnya rezeki nomplok atau keberuntungan yang tidak terduga dalam waktu dekat. Ini bisa berupa warisan, keuntungan bisnis yang mendadak, atau peluang emas yang tak disangka-sangka. Mimpi tentang bunga yang mekar indah dan semerbak wanginya melambangkan kebahagiaan, cinta yang tulus, dan kesuksesan yang harmonis dalam hubungan asmara atau perkembangan karir. Ini adalah simbol dari keindahan hidup yang akan Anda alami. 3. Mereka yang lahir pada Minggu Legi. Watak lahir Minggu Legi. Mereka yang lahir pada Weton. Minggu Legi seringkali dianugerahi karakter yang unik dan kuat, dipengaruhi oleh perpaduan energi matahari dan elemen Legi yang bersifat spiritual. Mereka dikenal sebagai pribadi yang jujur, berani, dan seringkali memiliki hati yang mulia. Mereka cenderung dermawan, tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain, dan menjunjung tinggi keadilan di atas segalanya. Sifat Legi memberikan sentuhan spiritualitas yang mendalam, membuat mereka memiliki intuisi yang tajam, kepekaan batin, dan ketertarikan pada hal-hal mistis atau filosofis. Mereka adalah pemimpin alami, seringkali menjadi panutan karena ketegasan, kebijaksanaan, dan kemampuan mereka untuk menginspirasi. Namun, di balik kebaikan itu, mereka juga bisa menjadi sangat keras kepala, teguh pada pendirian, dan sulit diubah pikirannya. Mereka memiliki semangat yang membara dan ambisi yang besar untuk mencapai tujuan, tetapi kadang-kadang bisa terlalu impulsif dalam mengambil keputusan. Dalam hubungan, mereka adalah pasangan yang setia, penuh kasih, dan protektif, tetapi membutuhkan pengertian akan sifat independen dan ruang pribadi mereka. Rezeki bagi Minggu Legi seringkali datang dari kerja keras, kejujuran, dan keuletan mereka. Meskipun mungkin ada pasang surut di awal kehidupan, namun di usia matang mereka akan menemukan kemapanan dan kemakmuran yang stabil. 4. Nama-nama istimewa di hari ini, istimewa di hari Minggu Legi.
Meskipun tradisi hari nama ala barat tidak umum di Indonesia, kita bisa mengaitkan beberapa nama dengan energi Minggu Legi, mengingat weton ini kaya akan makna spiritual dan kekuatan. Nama-nama yang mengandung makna spiritualitas, kejujuran, atau kepemimpinan akan beresonansi kuat dengan energi hari ini. Contohnya, Baskara berarti matahari, cocok dengan energi Minggu yang cerah dan dominan. Bramantyo melambangkan semangat membara dan keberanian, serupa dengan karakter Minggu Legi. Cahyo berarti cahaya, melambangkan pencerahan, kebijaksanaan, dan kebaikan. Dirgantara berarti langit atau angkasa, menunjukkan pandangan luas, ambisi tinggi, dan kebebasan. Pratama berarti yang pertama atau utama, menyiratkan jiwa kepemimpinan. Dewi melambangkan dewi, kecantikan, dan spiritualitas feminin. Melati, bunga suci, melambangkan keharuman, kesucian hati, dan keanggunan. Nur berarti cahaya, membawa harapan dan pencerahan. Mari kita sorot nama Baskara. Seseorang yang bernama Baskara, lahir pada Minggu Legi, mungkin akan memiliki kepribadian yang sangat dominan, cerah, dan membawa pencerahan bagi sekelilingnya. Mereka cenderung menjadi sosok yang dihormati, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, dan mampu menyinari jalan bagi orang lain. Namun mereka juga harus berhati-hati agar tidak menjadi terlalu mendominasi atau egois, karena kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar untuk kebaikan bersama. Tradisi dan ritual, apa yang harus dilakukan pada Minggu Legi? Pada hari yang penuh energi seperti Minggu Legi, ada beberapa tradisi dan ritual yang diwariskan leluhur untuk menjaga harmoni, menarik berkah, dan melindungi diri dari hal-hal negatif. Ini adalah praktik yang mengakar dalam kearifan lokal, membentuk jembatan antara dunia fisik dan spiritual. 1. Sajian tumpeng robyong untuk keseimbangan dan kesuburan. Tujuan: ritual ini dilakukan untuk memohon keseimbangan hidup, kesuburan, baik tanah, rezeki maupun keturunan, serta perlindungan dari segala mara bahaya. Ini adalah ekspresi filosofi Jawa tentang keselarasan alam semesta, di mana manusia adalah bagian tak terpisahkan dari kosmos. Apa yang dibutuhkan? Nasi tumpeng putih, berbentuk kerucut, simbol gunung dan kehidupan, telur ayam rebus utuh, sayuran urap, berbagai jenis sayuran yang melambangkan keragaman hidup dan kesuburan, ikan lele goreng, simbol ketahanan dan kemampuan bertahan dalam segala kondisi, ingkung ayam kampung utuh, ayam panggang utuh yang melambangkan kemakmuran dan kesatuan keluarga, jajan pasar, berbagai kue tradisional sebagai simbol rezeki yang berlimpah, buah-buahan segar, kembang setaman, bunga-bunga wangi yang melambangkan kesucian dan keindahan, dan air kendi atau kendi berisi air bersih sebagai lambang kejernihan. Semua sajian ini diletakkan dengan rapi di atas tampah beralas daun pisang. Kapan dan bagaimana melakukannya? Ritual ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari Minggu Legi setelah matahari terbit di area terbuka yang bersih seperti halaman rumah, pendopo, atau bahkan di sebuah persimpangan jalan yang dianggap sakral. Tata tumpeng dan sesaji lainnya dengan rapi dan penuh hormat. Setelah itu, duduklah bersila di depan sajen dengan tenang, fokuskan pikiran, dan niatkan hati untuk memohon berkah. Teks doa mantram, ucapkan dengan khusyuk. Ingsun niat ngaturaken sajen lan pamuji, mring Gusti kang akarya jagat lan para leluhur. Mugi katuraken berkah, rahayu, lan kawilujengan dumateng kula sakeluarga. Ampunana sedaya kalepatan, lan pinaringgana rejeki ingkang agung, sehat wal afiat, rahayu, rahayu, rahayu. Artinya, saya berniat mempersembahkan sesaji dan puji-pujian kepada Tuhan pencipta alam semesta dan para leluhur. Semoga tercurah berkah, keselamatan, dan kesejahteraan bagi saya sekeluarga.
Ampunilah segala kesalahan, dan berilah rezeki yang melimpah, sehat walafiat. Selamat, selamat, selamat. Apa yang dilakukan setelahnya? Setelah doa, biarkan sesaji beberapa saat, biasanya selama beberapa jam. Beberapa bagian dari sesaji, seperti nasi dan lauk pauk, dapat kemudian dibagikan kepada keluarga, kerabat, dan tetangga sebagai bentuk sedekah. Dan untuk mempererat tali silaturahmi, dipercaya akan melipat gandakan berkah. Bagian lain, misalnya kembang setaman, bisa dilarung di sungai yang mengalir, atau diletakkan di bawah pohon besar yang dianggap keramat sebagai persembahan kepada roh penjaga alam. 2. Mandi kembang 7 rupa untuk pembersihan diri dan aura positif. Tujuan: mandi kembang adalah ritual purifikasi yang mendalam. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari energi negatif, kesialan dan sengkala, halangan gaib yang mungkin menempel, serta untuk membuka dan mencerahkan aura positif agar keberuntungan, kesehatan, dan pesona lebih mudah mendekat. Ritual ini sering dilakukan oleh mereka yang merasa hidupnya sedang buntu atau menghadapi banyak masalah. Apa yang dibutuhkan? 7 jenis bunga yang berbeda warna dan harum, misalnya melati, mawar merah, mawar putih, kenanga, kantil, sedap malam, cempaka. Setiap bunga memiliki makna simbolisnya sendiri. Lalu, air bersih yang diambil dari sumber alami, jika memungkinkan, sumur, mata air, atau sungai yang jernih, dan baskom besar. Kapan dan bagaimana melakukannya? Ritual mandi ini sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari Minggu Legi. Campurkan dan larutkan bunga-bunga ke dalam baskom air. Kemudian, air bunga tersebut disiramkan ke seluruh tubuh secara perlahan, dimulai dari kepala hingga kaki, sambil memanjatkan doa atau niat pembersihan dengan sungguh-sungguh. Teks doa niat. Ucapkan dalam hati. Niat ingsun adus kembang, nyuwun resik jiwa lan raga, katon ayu, katon asih, katon kinasi ing Gusti lan sesami, ilang sengkolo tekor rahayu, bersih suci lahir batin. Artinya niat saya mandi bunga, memohon bersih jiwa dan raga. Terlihat cantik ganteng, terlihat dikasihi, terlihat disayangi oleh Tuhan dan sesama. Hilang kesialan, datanglah keselamatan. Bersih suci lahir batin. Apa yang dilakukan setelahnya? Setelah mandi, biarkan air bunga mengering di tubuh sebentar sebelum dibilas dengan air bersih biasa. Sisa-sisa bunga dapat dibuang di tempat yang bersih atau ditanam di tanah agar energi positifnya kembali ke bumi. Rasakan sensasi ringan dan kesegaran yang baru. 3. Tirakat puasa weton untuk kepekaan batin dan kekuatan diri. Tujuan: bagi mereka yang ingin memperdalam spiritualitas, meningkatkan kepekaan batin, mengasah intuisi, atau memohon petunjuk khusus dari alam gaib, puasa weton adalah praktik yang sangat kuat dan sering dilakukan. Ini adalah bentuk olah batin untuk mengendalikan hawa nafsu duniawi dan mendekatkan diri pada Tuhan atau kekuatan ilahi. Apa yang dibutuhkan? Niat yang tulus, ketahanan diri yang kuat, dan komitmen spiritual. Kapan dan bagaimana melakukannya? Puasa weton dilakukan sehari penuh, dari matahari terbit hingga matahari terbenam pada hari Minggu Legi. Bentuknya bisa puasa mutih, hanya makan nasi putih dan minum air putih tanpa rasa. Puasa ngebleng, tidak makan, minum, atau tidur sama sekali. Atau puasa biasa, menahan lapar dan dahaga. Pilihlah sesuai kemampuan dan kesiapan fisik serta spiritual Anda. Selama puasa, hindari berbicara kotor, bergunjing, melakukan hal-hal negatif, atau membiarkan pikiran kotor menguasai. Perbanyak doa, meditasi, introspeksi diri, dan membaca kitab-kitab suci atau lontar kuno. Teks doa niat, ucapkan dengan kesungguhan hati. Niat ingsun poso weton Minggu Legi, amrih suci lahir batin, kinabulno sedoyo hajat kulo, saking kersane Gusti. Artinya, niat saya puasa weton Minggu Legi,
agar suci lahir batin, terkabul segala hajat saya atas kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan setelahnya? Buka puasa dengan makanan yang sederhana dan penuh syukur. Setelah puasa diharapkan terjadi peningkatan kepekaan batin, ketenangan jiwa, dan kejelasan pikiran. Petunjuk atau wangsit, ilham, mungkin datang melalui mimpi yang sangat jelas, intuisi yang lebih tajam, atau melalui kejadian-kejadian tak terduga dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kuliner tradisional, hidangan penarik berkah dan harmoni. Pada hari-hari istimewa seperti Minggu Legi, kuliner bukan hanya soal mengisi perut, melainkan juga bagian tak terpisahkan dari ritual dan simbolisme spiritual. Setiap hidangan memiliki makna mendalam. Nasi kuning. Nasi kuning sering disajikan dalam acara syukuran atau selamatan. Warna kuning keemasan melambangkan kemuliaan, kekayaan, dan keberuntungan. Disajikan bersama lauk pauk seperti ayam suwir, telur dadar iris, kering tempe, dan urap sayur. Filosofinya adalah untuk memohon kemuliaan, keberkahan, dan kemakmuran dalam hidup yang bersatu. Jajan pasar. Berbagai macam kue tradisional seperti klepon, cenil, getuk, lupis sering disajikan sebagai bagian dari sesaji atau hidangan. Ini melambangkan keragaman hidup dan kemurahan rezeki yang tak terbatas. Masing-masing jajanan memiliki filosofi tersendiri. Misalnya, klepon yang manis dan bulat melambangkan kehidupan yang terus berputar dan penuh kebahagiaan. Jenang sumsum. Bubur sumsum yang lembut dan manis sering disajikan dengan siraman gula merah cair. Hidangan ini melambangkan ketenangan, keselarasan, dan harapan agar hidup senantiasa manis dan lancar tanpa halangan. Warna putihnya melambangkan kesucian dan kemurnian hati. Ingkung ayam. Ayam kampung utuh yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah pilihan dan santan kental. Ini adalah hidangan utama dalam banyak selamatan, simbol kemakmuran, keutuhan keluarga, dan permohonan agar seluruh anggota keluarga selalu utuh dan sejahtera dalam lindungan Tuhan. Hidangan-hidangan ini tidak hanya lezat di lidah, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan doa dan harapan kepada alam semesta, memperkuat ikatan keluarga dan komunitas, serta menjaga kesinambungan tradisi leluhur yang kaya makna. Pantangan dan larangan keras, apa yang tidak boleh dilakukan pada Minggu Legi. Pada hari yang syarat energi seperti Minggu Legi, ada beberapa pantangan yang sebaiknya dihindari untuk menjaga keseimbangan diri dan menghindari datangnya kesialan atau gangguan. Pelanggaran terhadap pantangan ini dipercaya dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang serius, baik secara fisik maupun spiritual. 1. Jangan bersikap sombong atau angkuh. Alasan: mistik. Minggu Legi adalah hari dengan energi spiritual yang kuat dan cenderung sensitif. Kesombongan dan keangkuhan adalah dosa spiritual yang dapat menarik energi negatif dan menciptakan ketidakselarasan. Roh-roh penjaga dan leluhur tidak menyukai hati yang congkak, dan aura sombong dapat menghalangi datangnya berkah serta perlindungan. Para ditambah. Konsekuensi. Dipercaya akan mengalami kemunduran dalam usaha dan karier, kesialan berturut-turut yang tak berkesudahan, atau bahkan gangguan dari makhluk halus yang merasa terprovokasi oleh aura negatif kesombongan. Rezeki akan seret, kehormatan bisa tercoreng, dan Anda mungkin akan merasa sendirian dalam menghadapi masalah. 2. Hindari berkata kasar, memaki, atau mengumpat. Alasan mistik. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama pada hari yang spiritual seperti Minggu Legi. Kata-kata kasar dapat mengotori aura diri dan lingkungan, menciptakan gelombang energi negatif yang secara harfiah menarik hal-hal buruk. Alam semesta diyakini mendengar dan merespon setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, mengembalikannya berkali-kali lipat. Konsekuensi. Dapat memicu konflik tak terduga dengan orang di sekitar, kesalahpahaman yang berujung permusuhan,
atau bahkan memancing kemarahan entitas gaib yang kebetulan lewat dan terganggu oleh getaran negatif. Kesehatan pun bisa terganggu karena energi buruk yang terkumpul dalam diri. 3. Jangan memulai perjalanan jauh tanpa persiapan spiritual yang matang. Alasan mistik. Meskipun Minggu Legi adalah hari yang kuat, energi yang kuat ini juga bisa menarik perhatian dari entitas gaib atau energi yang kurang baik, terutama di tempat-tempat asing yang belum dikenal. Memulai perjalanan tanpa memagari diri secara spiritual, misalnya dengan doa atau jimat perlindungan, bisa membuat seseorang rentan terhadap gangguan. Konsekuensi. Rentan mengalami hambatan di perjalanan, kecelakaan kecil, tersesat, atau bertemu dengan orang-orang yang berniat buruk. Bisa juga mengalami ketempelan, tertempeli makhluk halus dari tempat yang dilewati, yang menyebabkan sakit mendadak atau perasaan tidak nyaman. Jika terpaksa harus bepergian, lakukan doa perlindungan secara khusyuk sebelum berangkat. Pambar. Dilarang berprasangka buruk atau iri dengki terhadap orang lain. Alasan mistik. Pikiran negatif, seperti prasangka buruk dan iri dengki, adalah racun bagi jiwa dan penghalang utama bagi datangnya rezeki. Pada Minggu Legi, energi niat buruk akan lebih cepat terwujud dalam bentuk kesialan atau penderitaan batin. Hati yang dipenuhi iri dengki akan sulit menerima berkah dan kebahagiaan dari alam semesta. Konsekuensi. Hidup terasa tidak tenang, selalu diliputi kecemasan, rezeki sulit datang dan selalu ada hambatan, serta hubungan dengan sesama akan memburuk dan penuh kecurigaan. Bisa juga mengalami sakit hati atau penyakit yang berasal dari akumulasi pikiran negatif. 5. Jangan mengabaikan atau durhaka kepada orang tua dan leluhur. Alasan mistik. Penghormatan kepada orang tua dan leluhur adalah pilar utama budaya Jawa dan kunci dari segala berkah. Pada hari weton, energi leluhur terasa lebih dekat dan mengawasi. Mengabaikan atau durhaka kepada mereka dapat memutus aliran berkah dan perlindungan spiritual yang sangat penting bagi kehidupan Anda. Konsekuensi. Kehidupan terasa hampa, sering mengalami hambatan yang tidak jelas asalnya dalam setiap langkah, atau merasa tidak mendapatkan restu dalam setiap usaha. Bisa juga mengalami mimpi buruk yang berulang, atau merasa gelisah dan tidak tenang tanpa sebab yang jelas. Onteram. Hindari berhutang atau memberi utang besar. Alasan mistik. Hari Minggu Legi memiliki energi yang fluktuatif terkait dengan keuangan dan keberuntungan materi. Transaksi uang besar, terutama yang berkaitan dengan utang piutang, dapat mengikat rezeki Anda pada energi pinjaman yang sulit terlepas, menciptakan siklus keuangan yang tidak sehat. Konsekuensi. Jika berhutang, akan sangat sulit melunasinya dan terlilit masalah finansial. Jika memberi utang, akan sulit kembali atau berpotensi merenggangkan hubungan baik dengan peminjam. Lebih baik menunda transaksi finansial besar ke hari lain yang lebih netral atau memiliki neptu yang lebih stabil untuk urusan keuangan. 7. Jangan membunuh hewan tanpa keperluan, mendesak atau tanpa rasa hormat. Alasan mistik. Semua makhluk hidup diyakini memiliki roh dan merupakan bagian dari siklus alam yang sakral. Membunuh hewan tanpa alasan yang jelas atau dengan kekejaman pada hari Minggu Legi dapat mengganggu keseimbangan alam dan memicu kemarahan roh-roh penjaga lingkungan atau alam semesta. Konsekuensi. Bisa membawa kesialan, penyakit yang tidak terduga, atau bahkan mendatangkan mimpi buruk yang terkait dengan balasan dari alam. Ini juga bisa mengganggu ketenangan batin dan menciptakan perasaan bersalah yang mendalam. Wartawan, hindari membuang makanan sembarangan atau berlebihan. Alasan mistik. Makanan adalah berkah dan karunia dari Tuhan dan alam semesta. Membuangnya sembarangan atau menyia-nyiakannya dianggap sebagai tindakan tidak menghargai rezeki
dan bisa memicu kemarahan roh-roh yang terkait dengan kesuburan dan kelimpahan. Konsekuensi: dipercaya akan mengalami kesulitan pangan di kemudian hari, atau rezeki akan berkurang secara drastis karena kurangnya rasa syukur. Makanan yang dibuang dapat menarik energi kelaparan atau kemiskinan ke dalam lingkungan Anda. 9. Dilarang menggunting kuku atau rambut di malam hari. Alasan mistik. Dalam kepercayaan Jawa, memotong bagian tubuh, kuku atau rambut di malam hari, terutama pada malam yang syarat energi seperti Minggu Legi, diyakini dapat membuka celah bagi masuknya energi negatif atau menarik perhatian makhluk halus yang iseng. Bagian tubuh yang terbuang dianggap sebagai media yang bisa digunakan oleh entitas tak kasat mata. Konsekuensi: bisa membuat tubuh mudah sakit, merasa lemas tanpa sebab, atau bahkan mengalami gangguan tidur dan mimpi buruk yang menyeramkan. Ini adalah pantangan umum di banyak budaya Asia untuk alasan energi dan kebersihan spiritual. 10. Jangan berkata kasar atau berteriak di dekat pohon besar atau tempat keramat. Alasan mistik. Pohon besar dan tempat keramat sering dianggap sebagai kediaman roh penjaga atau makhluk halus. Berkata kasar atau berteriak di dekat mereka dianggap tidak sopan dan dapat memancing kemarahan atau gangguan dari entitas tersebut. Konsekuensi: dapat menyebabkan kesurupan, sakit mendadak, atau merasa diikuti oleh energi negatif. Hormati setiap tempat, terutama yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Semoga kearifan ini membimbing Anda, para penjelajah misteri. Ingatlah, tradisi bukanlah belenggu yang membatasi, melainkan sebuah peta menuju pemahaman diri dan alam semesta yang lebih dalam. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh, dan setiap larangan sebagai pengingat untuk senantiasa menjaga harmoni dalam setiap aspek kehidupan. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan kembali menguak tabir rahasia yang tersembunyi dalam lembaran waktu, menunggu untuk diungkap.